Assalamualaikum sahabat semuanya. Jumpa lagi kita pada edisi kali ini masih membahas soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas soal yang ada di halaman 258. Latihan soal akhir bab untuk di semester 2 ini ya. A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Negara Indonesia yang sangat luas memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat A. religius, B. modern, C. agrikultural, D. multikultural. Dari 4 istilah yang muncul pada multiple choice-nya, kita harus paham apa pengertian dari masing-masing multiple choice ini ya. Kita mulai dari religius. Dari narasi soal tidak ada ciri-ciri yang mengarah ke religius. Karena religius ini pada pengertian singkatnya adalah agama ya. Bukan berarti masyarakat Indonesia tidak menganut agama. Ini kita sesuaikan dengan narasi soal yang ada ya, sahabat. Kemudian modern. Nah, modern di sini maksudnya adalah sudah memiliki teknologi yang sangat tinggi. Dalam narasi soal tidak ada menyebutkan hal seperti itu. Berarti jawabannya modern tidak masuk kategori ya, sahabat. Untuk yang C, agrikultural. Agri ini adalah teknologi pertanian ya, sahabat ya. Semacam negara agraris. Dalam narasi soal juga tidak menunjukkan bahwa jawabannya ke agrikultural. Sementara yang D, multikultural. Secara pengertian multikultural ini adalah menganut atau mempunyai banyak sekali ras, kebudayaan, dan macam-macam agama. Berarti jawaban umum yang menyeluruh untuk soal nomor 1 ini adalah D, multikultural. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk unsur kebudayaan menurut Clyde Kluckhohn adalah A. bahasa, B. kesenian, C. teknologi, D. pola pikir. Oke, menurut Clyde ini ya, beliau mengklasifikasikan kebudayaan itu dalam beberapa aspek. Ada aspek ilmu pengetahuan, ada aspek teknologi, ada aspek kesenian, dan juga aspek bahasa ya. Jadi kalau ditanya yang bukan, berarti yang tidak masuk dalam aspeknya itu adalah D, pola pikir. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan pengertian dari akulturasi adalah A. terjadinya penggabungan antara dua kebudayaan, B. proses sosial budaya yang menghilangkan kebudayaan lama demi kebudayaan baru yang lebih relevan dan terbaru, C. proses sosial yang terjadi saat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda, D. proses sosial budaya yang mengadopsi budaya berbeda untuk memperbaiki budaya lama. Oke. Akulturasi ini maksud singkatnya adalah gabungan dari dua kebudayaan tanpa mengubah kebudayaan satu dan yang lainnya. Itu pengertian secara utuh ya, sahabat. Dari multiple choice ini, mana yang mengarah ke pengertian akulturasi? Tentunya adalah A. terjadinya penggabungan antara dua kebudayaan. Nomor 3 A ya, sahabat. Kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur kebudayaan universal adalah A. pertanian, B. peternakan, C. perdagangan, dan D. sistem mata pencaharian.
unsur-unsur kebudayaan universal ya. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan universal? Kita harus paham dulu sahabat ya. Dalam mengamati suatu kebudayaan, seorang ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan itu dalam unsur yang besar yang disebut unsur culture universal. Terdiri dari sistem peralatan hidup, mata pencaharian, religi, pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, dan bahasa. Jadi kira-kira mana jawaban nomor 4? Kita ulangi, sistem peralatan hidup, apakah ada di sini? Oke. Mata pencarian, apakah ada di soal nomor 4? Religi, pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, dan bahasa. Jadi yang masuk di sini untuk nomor 4 ini adalah sistem mata pencaharian. Ya. Karena A, B, dan C itu adalah mata pencaharian, jadi jawaban pasnya adalah di D. Semua mencakup untuk A, B, dan C. Nomor 4 adalah D, sistem mata pencaharian. Kita lanjutkan soal nomor 5. Ada berbagai faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah A, iklim, B, curah hujan, C, populasi suatu daerah, D, penampakan permukaan tanah. Ini yang ditanya adalah faktor geografis ya sahabat ya. Kalau ditanya soal faktor geografis, berarti itu faktor letaknya ya saudara ya. Jadi ada istilah isolasi geografis ya yang mempengaruhi aneka-ragaman budaya di Indonesia, yaitu iklim dan letak geografis. Mana yang masuk di kategori itu? Tentunya adalah iklim ya sahabat. Nomor 5 jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 6. Soal host. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Dieng cenderung bermata pencarian sebagai petani. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Wakatobi membangun rumah terapung agar dekat dengan lokasi mereka bekerja. Pernyataan tersebut merupakan faktor keanekaragaman budaya dalam hal A, morfologi wilayah, B, letak geografis, C, kondisi iklim, dan D, kebudayaan. Kita harus lihat dulu ini kata kunci dari pertanyaan nomor 6 ini. Kata kuncinya adalah untuk mempermudah faktor keanekaragaman budaya. Dalam hal ini di mana masyarakat tersebut bermacam-macam cara mata pencahariannya ya. Apakah ada faktor morfologi berpengaruh di sana? Ya. Apa itu faktor morfologi? Ya. Faktor morfologi ini adalah faktor pola permukaan bumi dan lingkungan ya. Ini juga memungkinkan kita berbeda-beda dalam memilih objek mata pencariannya. Tidak mungkin rasanya seseorang yang di laut atau di pesisir pantai itu bertani ya. Bisa saja sih menjadi petani garam, tapi akan cenderung menjadi nelayan tentunya mereka ya sahabat ya. Kemudian yang berada di daerah ketinggian atau dataran tinggi, mereka akan mencari juga apa mata pencarian cocok untuk mereka, yaitu sebagai petani. Jadi di sini jawaban nomor 6 adalah morfologi wilayah. Oke sahabat, sekian dulu. Kita lanjut di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.